pengawasan di siklus 1 dan siklus 2. Nah, nanti siklus 3 nanti akan segera saya berikan contohnya nggih. Nah, kalau ini Bapak Ibu berkenan karena sudah ada yang mengumpulkan ini nggih, sekedap ini saya stop dulu, sudah mengumpulkan di LMS-nya ini, saya mohon izin untuk ya membuka nggih. Salah satu lah hasil yang sudah diunggah punyanya siapa sehingga nanti ada gambaran di situ atau mungkin mau dipresentasikan nggih monggo. Ini yang sudah mengumpulkan ada 12 nggih. Ada Bapak Muhammad Saiful, ada Pak Ajib, Ibu Sri Wahyuti, Ibu Unsila, Bapak Nasruddin, Bapak Siswoyo, Bapak Hanafi, Bapak Abdul Zainal, Bapak Prasetyo, Ibu Asri Ningsih, Bapak Elvas, dan Bapak Sutrisno nggih. Ya, monggo ini. Dari 12 yang sudah mengumpulkan ini barangkali ada yang sudah siap untuk setidaknya menjelaskan dari apa yang sudah ditulis. Monggo. Tidak dalam bentuk PPT-nya enggak apa-apa, Bapak Ibu, kan ada laporannya nggih. Napa ditunjuk mawon? Jadi kalau ini mungkin masih agak sungkan ngaten nggih. Saya tunjuk mawon nggih, Bapak Ibu. Nggih. Halo. Nggih, Bu. Mawon, Bu. Bapak Muhammad Saiful Alam hadir nggih. Hadir, Bu. Nah, monggo Bapak. Alhamdulillah. Ini kan bapaknya ini masih Puannya. muda ini. Nggih, itu Nah, energi, Bu, masih masih muda. sekali, Bu, itu. Terus, nah ini aja Pak Saiful Alam ini luar biasa. dari ini nggih SMK Negeri Brondong. bukan Brondong, tapi bukan Brondong Bu, sudah bapak-bapak saya ini. Kamu udah berondong ini, Bu. Lah nggih, kan bukan Brownies, lagi brondong Brondong manis. toh. Atau barangkali panjenengan mau share Pak, ini saya stop share supaya Bapak bisa ini nggih, share dari apa yang sudah dikerjakan. Monggo. Enggak iki presentasi soalnya. Kayaknya. Saya share dulu nggih, Bu. Nggih, matur suwun Bu Aning. Sampun ketinggal nggih, izin share Bapak Ibu. Nggih, Bapak, monggo. Gini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu karena saya harus menyampaikan hasil laporan saya terkait dengan penilaian tindakan kelas yang sudah saya lakukan selama PPL 1, 2, dan 3. Dan ini laporan ini dibuat menjadi 3 siklus penelitian tindakan kelas. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari apa yang saya kerjakan, dan laporan ini masih saya kirim tadi pagi ya Pak Ibu. Jadi kebetulan di akhir sendiri. Yang pertama kali mengerjakan sepertinya Pak Sutrisno itu tadi dan Pak Elvas. Tapi nggak apa-apa. Untuk laporan ini bisa ya. Untuk laporan GTK ini saya mengambil judul penerapan metode demonstrasi dan media video pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi tata cara pengurusan jenazah untuk siswa kelas 11 di SMK Negeri 1 Brondong. Hal yang melatar belakangi untuk mengambil judul ini adalah yang pertama adalah hasil wawancara dari salah seorang murid, yakni Nimas dari kelas 12, yang mana kebetulan saya tanya terkait dengan pengurusan jenazah, apakah sudah menguasai atau belum. Ternyata jawabannya adalah belum, karena memang metode yang digunakan ketika penjelasan materi tentang pengurusan jenazah ini hanyalah metode ceramah dan tanya jawab. Hal itu yang membuat Nimas ini belum bisa menguasai yang namanya belum bisa menguasai materi PAI, karena tentunya metode ceramah dan tanya jawab ini
pada materi yang ubudiyah hal ini harusnya diadakan dengan praktek atau demonstrasi. Sehingga saya mempunyai hipotesa bagaimana kalau menggunakan metode demonstrasi. Selain metode demonstrasi, tapi juga menggunakan media video pembelajaran. Kebetulan media video pembelajaran yang di sini menggunakan media video YouTube. Dengan harapan semoga ketika setelah selesai pembelajaran dengan metode demonstrasi dan menggunakan media video pembelajaran, hal ini dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam menguasai materi tata cara pengurusan jenazah. Hal yang digunakan untuk penggunaan ini yaitu dengan cara tes formatif atau tes bukan tes tulis sih sekarang, menggunakan Google Form. Ya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka timbullah rumusan masalah yang pertama, bagaimana penerapan metode demonstrasi dan video pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi tata cara pengurusan jenazah untuk siswa kelas 11 SMK Negeri 1 Brondong. Dan yang kedua, bagaimana peningkatan pemahaman siswa pada materi tata cara pengurusan jenazah setelah penerapan metode demonstrasi dan video pembelajaran untuk siswa kelas 11. Tindakan yang dipilih yaitu menggunakan metode demonstrasi dengan media video pembelajaran. Hal ini berdasarkan dengan keunggulan metode demonstrasi dan media video pembelajaran yang membuat pembelajaran itu bisa menjadi lebih aktif. Selain itu, strateginya yaitu memberi siswa kesempatan untuk berdiskusi sendiri serta bekerja sama dengan orang lain. Kebetulan ketiga RPP ini menggunakan problem based learning yang berdiskusi dengan teman-teman anggota kelompoknya. Tujuan penelitian ini mendeskripsikan penerapan metode demonstrasi dan video pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa, dan yang kedua mengetahui peningkatan pemahaman siswa pada materi tata cara pengurusan jenazah setelah penerapan metode ini. Lingkup penelitiannya yaitu pada materi KD 3.7. Kemudian dan membatasi penelitian ini dilakukan pada kelas 11 tata busana. Manfaat penelitiannya ini signifikansi penelitian secara garis besar yaitu diarahkan untuk mengembangkan ilmu atau kegunaan teoritis. Signifikan praktis membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Kajian teorinya berupa yang pertama pengertian dari metode demonstrasi, pengertian dari media video pembelajaran, pengertian dari peningkatan pemahaman jenazah, dan yang terakhir penerapan metode demonstrasi dan media video pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa pada materi tata cara pengurusan jenazah. Jadi dalam proses pembelajaran ini siswa kelas 11 tata busana SMK Negeri 1 Brondong ini ditekankan pada pemahaman terhadap materi tata cara pengurusan jenazah, bagaimana tata cara dan bacaan yang baik dan benar serta melaksanakan pengurusan jenazah yang dilakukan di masyarakat. Metode penelitian yang dipakai yaitu metode deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan PTK dengan 3 siklus. Sedangkan setting penelitiannya seperti yang tadi sesuai dengan judul yaitu di SMK Negeri 1 Brondong, waktu penelitian di bulan Desember. Kemudian yang diteliti adalah siswa kelas 11 TB. Ini kebetulan siswanya jumlahnya adalah 24. Tetapi karena memang PPL itu saya tidak bisa menghadirkan ke 24, jadi hanya 10 siswa yang bisa saya datangkan. Nah kebetulan dari secara general dari 11 TB sendiri memiliki kecenderungan nilai yang cukup rendah. Pernah saya tanya kenapa kok tidak sebegitu memahami, karena memang mereka menganggap bahwasanya perempuan itu tidak perlu untuk mempelajari tentang materi ini. Jadi saya coba untuk menambahkan itu. Variabel yang diselidiki, variabel yang pertama yaitu metode demonstrasi dan menggunakan video pembelajaran, sedangkan variabel Y-nya yaitu pemahaman materi PAI. Rencana tindakan
Ya, itu mulai dari tahap perencanaan, ya, mulai dari perencanaan, eh, aksi, observasi, dan refleksi. Mulai dari tahap perencanaan, menyusun RPP, menyiapkan materi, menyiapkan model, menyusun kisi-kisi, soal dan latihan evaluasi, lembar kerja individu, kunci jawaban, evaluasi, dan lain sebagainya. Sedangkan pelaksanaan siklus penelitian, siklus pertama yakni identifikasi masalah dan penetapan alternatif pemecahan masalah melalui wawancara. Itu yang awal tadi sudah saya lakukan. Kemudian menyusun perangkat penelitian, membuat lembar observasi, menyiapkan sumber belajar, media pembelajaran, menyiapkan instrumen, mengembangkan alat evaluasi. Dalam tahapan pelaksanaan tindakan, penerapan tindakan mengacu pada RPP yang telah direncanakan pada tahap perencanaan. Kemudian tahap pengamatan, observasi, dan refleksi. Begitupun sampai ke siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Siklus 2 yaitu mengidentifikasi masalah yang masih timbul pada siklus 1 untuk dijadikan acuan untuk melaksanakan ke siklus 2. Begitupun di siklus 3 sampai kepada refleksi. Data dan cara pengumpulan yaitu dengan cara yang pertama soal tes. Kebetulan soalnya ini menggunakan pilihan ganda dan menggunakan Google Form. Kemudian lembar observasi dengan kisi-kisi yang sudah saya tuliskan di sini, dan juga lembar observasi aktivitas siswa juga sama. Indikator kinerjanya yaitu ini sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan penelitian PTK ini, siswa nilainya di atas KKM, yaitu KKM-nya 70. Presentasi ketuntasan siswa mencapai lebih dari 80%. Jika hasil belum memuaskan akan dilaksanakan siklus 2 dan 3. Kriteria ketuntasan minimalnya adalah jika lebih dari 70 nilainya maka dianggap tuntas, namun jika di bawah 70 maka tidak tuntas. Jadi kalaupun nilainya 70 pun itu masih belum tuntas. Tim peneliti dan tugasnya adalah guru dan juga kebetulan guru dan rekan guru untuk mapel PAI. Oke. Bab 4, hasil pembahasan. Deskripsinya, gambaran umum dari sekolahan, visi dan misi. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, dari siklus 1 yaitu dalam tahapan perencanaan, membuat perencanaan RPP. Kemudian memilih dan menyiapkan link YouTube sebagai media video pembelajaran yang akan diamati oleh siswa. Kemudian mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan sebagai alat pembelajaran di kelas. Persiapannya mempersiapkan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengobservasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Kemudian membuat langkah-langkah pembelajaran pada siklus 1, meliputi pendahuluan, kegiatan inti, dan penutupan pembelajaran. Pelaksanaan PTK yang pertama yaitu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 sesuai dengan BPL 1, 2 kali 45 menit. Adapun langkah-langkahnya yaitu pendahuluan. Dalam kegiatan ini seperti biasa guru melakukan orientasi, kemudian apresiasi, motivasi, dan memberikan acuan dengan acuan. Kemudian ketika memberikan motivasi pun siswa ketika memberikan motivasi pun siswa diberikan lembar penelitian, lembar penilaian diri kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana praktik yang telah dilaksanakan oleh siswa di masyarakat. Di akhir kegiatan pembaulan ini, guru memberikan acuan, yaitu memberitahu materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan ini. Setelah itu, siswa mengisi link Google Form untuk melakukan pretest. Setelah itu, di kegiatan inti, guru melakukan 5 sintaks dalam proses pembelajaran karena kebetulan yang digunakan adalah PBL, Problem Based Learning. Dimulai dari orientasi peserta didik pada masalah. Di sini materi jenazah, tata cara memandikan, mengamati gambar, disajikan gambar, dilakukan tanya jawab dan menyampaikan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian dilanjutkan dengan mengorganisasikan peserta didik untuk belajar pada kegiatan kelompok. Kemudian
Guru menstimulus agar tiap kelompok bisa mengatur anggota sesuai dengan tugas masing-masing. Ada yang mengamati video, ada yang membaca literatur, mencari referensi, menulis hasil diskusi, dan lain-lain. Selanjutnya, guru membantu investigasi mandiri dan kelompok dengan mengarahkan peserta didik dalam kegiatan diskusi secara kelompok, menentukan langkah-langkah agar penyampaian materi dapat diselesaikan tepat waktu. Guru juga mengingatkan siswa untuk tidak hanya fokus pada materi tapi juga mempersiapkan untuk demonstrasi di depan kelas. Di samping itu, selain itu, guru juga melakukan pengamatan sikap dan menyiapkan alat bahan manekin di depan kelas sebagai alat untuk demonstrasi di depan kelas. Pada tahapan ini, guru tidak memberikan contoh tapi hanya mengingatkan dan ingin tahu sampai di mana pengetahuan peserta didik. Selanjutnya, peserta didik mengembangkan dan menyajikan hasil karya guru, mempersilakan peserta didik menyajikan hasil diskusi, yakni peserta didik mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Samping itu, selanjutnya peserta didik melakukan menganalisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Melalui presentasi kelompok, peserta didik dari kelompok lain memberikan tanggapan, menganalisis dari jawaban kelompok lain, memberikan tanggapan dan mengevaluasi. Setelah selesai keduanya presentasi, guru melakukan penguatan atas materi yang sudah disampaikan oleh setiap kelompok. Setelah itu, guru melakukan refleksi terhadap atas aktivitas presentasi dan demonstrasi yang sudah dilakukan. Pada tahapan ini, peserta didik menyampaikan berbagai kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan demonstrasi. Kebetulan pada demonstrasi ini yang disampaikan pada mereka adalah susah ketika berdemonstrasi langsung karena masih awal untuk melakukan demonstrasi. Kegiatan penutupnya, dalam kegiatan penutup ini peserta didik menyampaikan kesimpulan dan dengan bimbingan tentang poin-poin yang penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran. Hasil observasi pada siklus 1 menunjukkan bahwasannya ini adalah hasilnya pada siklus 1 menunjukkan bahwasanya dari 10 orang tersebut 3 siswa terlihat aktif dan 4 siswa terlihat kurang aktif dari penilaian tersebut, dan 3 siswa yang lain masih pasif. Dia tidak berdiskusi. Ketika berdiskusi, walaupun ketika menyampaikan pendapat ataupun tentang menyajikan, mereka juga tidak aktif, masih pasif. Nah, berdasarkan hasil tes tersebut diketahui kalau dilihat dari pemahamannya ketika pretest, maka ketika pretest nilainya 20%, namun ketika dilaksanakan siklus 1 nilainya menjadi 40%. Ini adalah diagram peningkatannya. Untuk nilainya, ini nilai siklus 1, nilai pretestnya kata masukkan ya. Oke. Nah, meskipun ada peningkatan, namun masih ada 6 siswa yang dalam kategori tidak tuntas, yaitu sejumlah 60% atau 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga refleksinya pada siklus 1 ini yaitu guru mengajak berdialog dengan siswa tentang kekurangan dan kelebihan metode demonstrasi ini. Selain itu, menganalisa kesulitan apa yang dialami oleh siswa dalam kegiatan tersebut, merespon dalam pembelajaran PAI, metode demonstrasi masih terlihat pasif. Menggunakan pembelajaran ini tapi masih dan juga tentunya belum optimal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, ketika melihat mannequin mereka sedang bercanda, mereka kaget ternyata ada barang yang seperti itu, akhirnya dibuat bercandaan. Kemudian yang kedua, siswa belum terbiasa dengan penerapan pembelajaran metode demonstrasi dan media video pembelajaran. Hal ini karena memang hybrid, jadi memang bisa diterapkan di kelas SMK. Banyak peserta didik yang kurang aktif dalam diskusi, penampilan kelompok juga belum maksimal, dan kendala teknis masalah sinyal atau jaringan internet ini juga termasuk dari bagian kekurangan yang ada pada saat pembelajaran. Berdasarkan hasil analisa dan refleksi tersebut, maka peneliti perlu melakukan remedial untuk mengoptimalkan proses pembelajaran PAIBP tentang pelaksanaan pengurusan jenazah dengan lebih maksimal.
Salah satu cara yang dilakukan adalah yaitu menyiapkan media desain media yang lebih menarik lagi, mengubah posisi setiap kelompok dan menggunakan video praktek pengurusan jenazah, dan diberikan demonstrasi langsung oleh guru untuk memberikan pengalaman yang berbeda kepada murid untuk diterapkan pada pertemuan PAIBP. Nah, pada siklus 2 hasil dari kekurangan di siklus 1, maka secara singkat ya Bapak Ibu, sama tahap perencanaan sama, tahap pelaksanaan juga sama sampai akhir. Hanya saja ketika diskusi kelompok, guru memberikan stimulus dan juga guru memberikan demonstrasi sebelum peserta didik. Di waktu yang bersamaan guru melakukan pengamatan untuk menilai sikap peserta didik. Setelah itu guru menyiapkan manekin di depan kelas sebagai alat untuk demonstrasi di depan kelas. Kemudian di waktu yang bersamaan guru memberikan sebelum siswa menyajikan hasilnya, guru memberikan demonstrasi terlebih dahulu kepada anggota kelompoknya. Nah, itu kegiatan penutupnya tetap sama. Hasil observasinya ketika dilakukan siklus kedua, yaitu terlihat bahwasanya yang aktif tadi 3 berkembang menjadi 4 dan yang pasif tinggal 1. Jadi aktifnya ada 4, kurang aktifnya ada 5 dan 1 yang pasif pada siklus 2. Kemudian persentase kesentasannya yang tadi siklus 1 40%, pada siklus 2 ini meningkat menjadi 70% atau meningkat 30% peningkatan berhasil belajar. Dengan gambar berikut. Hasil tes siklus 2 nilainya dapat dilihat dari sini. Tuntas, belum tuntas, belum tuntas ya. Dari hasil refleksi tersebut ternyata masih walaupun tidak terlihat pasif, tapi masih ada 3 atau 30% yang belum tuntas. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Masih ada yang siswa yang tidak serius dalam menyajikan hasil diskusi dan ragu-ragu dalam mendemonstrasikan materi. Masih ada peserta didik yang kurang aktif dan kelompok belum maksimal. Maka dari hasil itu diadakanlah siklus yang ketiga. Siklus yang ketiga dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 23 Desember kemarin, hari Jumat kebetulan. Nah, pada tahapan ini siswa dengan cara yaitu diberikan secara langsung ketika presentasi dan juga diarahkan langsung ketika presentasi. Nah, di 2 hal langsung dijadikan 1 kemudian dilepaskan begitu saja. Berdasarkan hasil observasi siklus 3, karena mereka sudah mulai terbiasa dengan beradaptasi dengan metode tersebut, mereka sudah mahir bisa memahami materinya, sehingga ada hasil keaktifan dari siswa ini sudah tidak ada yang pasif, hanya saja ada 4 anak yang tergolong sebagai kurang aktif. Begitupun juga tentang ketuntasan nilai dari yang tadinya 70% meningkat pada siklus 3 yaitu 100% atau meningkat 30%. Jadi di situ sudah nilainya sudah ada yang 100, namun juga masih ada yang masih 80. Dari hasil refleksi, maka di situ hasil belajar mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu dari ketuntasan belajar peserta didik sudah mencapai 100%. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan rata-rata skor yang awalnya 76 menjadi 86. Dengan demikian, proses pembelajaran PAIBP pada siklus 3 dengan menerapkan metode demonstrasi dan media video pembelajaran pada materi tata cara pengurusan jenazah telah mencapai hasil maksimal. Kesimpulannya, penerapan metode demonstrasi dan media video pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi tata cara pengurusan jenazah untuk siswa kelas 11 di SMK Negeri 1 Merondong tahun pelajaran
2023. Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar pada siklus 1 dengan tingkat ketuntasan belajar yang awalnya 20% meningkat 40%. Sedangkan rata-rata hasil belajar meningkat 6 jadi 69. Pada siklus 2 meningkat menjadi 76 menjadi 60% dan pada siklus 3 ketuntasan belajar mencapai 100% dan rata-rata skor 87. Itu dan saran-saran bagi guru dan bagi sekolah. Itu terakhir daftar pustaka. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Aning Widayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Saya manggilnya Bapak Saiful ya. Panggilannya sinten Bapak? Bapak Alam, Bu. Oh, Pak Alam ya. Muhammad Saiful Alam dipanggil Pak Alam ya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, ini tadi saya minta untuk salah satu dari hasil yang sudah Bapak Ibu ditampilkan itu tujuannya supaya yang lain misalkan yang belum selesai membuat laporannya itu setidaknya punya gambaran gitu loh nggih. Ya, apa yang akan dilakukan perbaikan di laporan yang dibuat. Jadi saya akan memberikan masukan dari apa yang sudah dipaparkan Bapak Alam. Tapi itu nanti juga bisa dijadikan sebagai bahan bagi panjenengan untuk menyesuaikan dengan laporannya masing-masing. Sehingga nanti ketika Bapak Ibu mengumpulkan laporannya itu tidak banyak revisi, ngoten lho. Paham nggih maksud saya? Halo? Karena kan kalau saya lihat dari yang sudah panjenengan buat itu rata-rata hampir mirip gitu nggih. Sehingga setidaknya dari satu contoh tadi nanti panjenengan bisa mengadopsi dari apa yang sudah dibuat oleh masing-masing. Ngoten nggih. Baik, terima kasih Bapak Alam. Jadi apa yang sudah dipaparkan beliaunya tadi itu sudah lengkap nggih. Artinya di bagian-bagian bab 1 sampai dengan bab 5-nya itu sudah sesuai yang ada di buku-buku. Terus apa yang dipaparkan mulai latar belakang sampai di bagian akhir itu ada konsistensinya. Jadi jelas apa yang menjadi rumusan masalah sampai apa hasil kesimpulan yang telah diperoleh. Nah, ini pada waktu masukan di siklus 1 itu juga saya berikan masukan seperti ini Pak G, Pak Alam dan juga Bapak Ibu yang lain G. Pada waktu masukan PTK yang di siklus pertama. Jadi mulai dari judul karena kan di judul itu saya berikan masukan seperti ini tadi sudah diperbaiki sesuai masukan saya G. Jadi dari judul ini itu setidaknya kan termuat UPPOS-nya itu jelas, ya. Jadi ada upaya untuk peningkatan, kemudian yang menjadi sakitnya itu adalah pemahaman siswa pada materi, dalam hal ini materi tertentu, ya ini tata cara pengurusan jenazah, ya. Kemudian siswanya itu untuk siswa kelas 11 di SMK Negeri 1 Bondong Lamongan gitu nggih. Terus yang menjadi obatnya adalah dengan memilih menggunakan penerapan metode demonstrasi dan video pembelajaran. Jadi dari judul ini itu ciri khas sebagai judul PTK-nya itu tampak UPPOS-nya itu ada, ngoten nggih. Nah, kemudian yang dipaparkan yang sekedar saya balik ke sini supaya nanti nyambung gitu nggih, urut gitu nggih. Tadi yang di latar belakang sudah pindah slide ini Bapak Ibu? Sudah pindah tampilan apa belum? Sudah? Sudah apa belum? Belum. Oh, belum. Sekedar saya stop dulu. Nah, ini kan. Berikutnya adalah yang di latar belakang masalah. Nah, di latar belakang masalah tadi, saya tak masuk ke LMS-nya yang di bapaknya tadi sudah. Saya stop dulu.
Dulu saya mau ke sini. Nah, ini. Nah, sudah tampil yang di share Bapak Alam tadi nggih? Halo? Nggih. Nah, ini. Jadi apa yang dipaparkan di latar belakang itu ya, setidaknya itu ada gap. Gap itu adanya perbedaan antara kenyataan dan harapan. Jadi kenyataannya apa, harapannya apa gitu nggih. Artinya apa? Kalau yang menjadi sakit tadi adalah pemahaman siswa, berarti pemahaman siswa itu mestinya harapannya kan siswa itu paham benar nggih bagaimana tata cara untuk memandikan jenazah gitu ya. Nah, tapi kenyataannya, nah tadi sudah dijawab dipaparkan, kenyataannya bagaimana? Untuk kondisi siswa di SMK kelas 11 itu bagaimana? Masih kurang. Nah, ini kan ya, masih kurang memahami. Nah, kurang memahami ini ditunjukkan dengan apa? Nah, kalau karena ini itu tata cara kan berarti kan kegiatan yang dilakukan itu kan dengan praktek kan ya. Ketika siswa diminta untuk mempraktekkan dengan benar itu masih kurang bisa misalnya. Seperti itu nggih. Nah, kalau misalkan panjenengan itu yang menjadi sakit hasil belajar, berarti yang disampaikan di sini gapnya apa? Ditunjukkan bagaimana hasil belajar siswa. Misal hasil belajar siswa di kelas ini gitu kan ya, masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan misal apakah itu ada data hasil UTS. Nah, istilahnya PAS ngeten nggih kalau di sekolah Bapak Ibu nggih. Napa? PTS PTS sama PAS ngeten nggih. Nggih, monggo itu nanti bisa dijadikan sebagai data yang menunjukkan rendahnya hasil belajar siswa, mungkin hasil PTS-nya, mungkin hasil PAS-nya, atau mungkin hasil ulangan hariannya. Nah, itu mendukung adanya gap tadi. Nggih. Nah, kalau ini praktek, maka mungkin pada saat praktek itu masih kurang lancar ketika mempraktekkan. Nah, itu ada perbedaan atau gap antara apa yang semestinya dengan kenyataannya ya. Nah, itu didukung dengan data gitu ya. Itu dipaparkan di latar belakang. Selain itu, karena obat yang dipilih itu adalah metode demonstrasi ya, dan juga dengan memutarkan video pembelajarnya, maka di sini juga dijelaskan mengapa dengan penggunaan metode demonstrasi, mengapa dengan penggunaan video pembelajaran. Nah, penggunaan metode demonstrasi dan video pembelajaran ini mungkin jarang diterapkan. Jadi salah satu alasannya. Atau ketika menggunakan metode demonstrasi dan video pembelajaran itu, siswa itu bisa mengamati secara langsung bagaimana mempraktekkan tata cara untuk pengurusan jenazah, misal seperti itu, ya. Itu diuraikan di sini. Jadi kalau panjenengan misal memilih PPL, mengapa memilih PPL? Di PPL itu ada apa? Mengapa memilih pendekatan saintifik? Di saintifik itu ada apa? Mengapa memilih menggunakan discovery learning misalkan? Di discovery learning itu ada apa? Gitu kan ya. Itu dipaparkan di sini ya. Sehingga di latar belakang itu setidaknya memaparkan apa urgensinya atau pentingnya PTKI ini untuk dilakukan. Itu nggih. Halo. Baik. Yang Mohon maaf, kedua Bu adalah Aning, rumusan untuk masalah. tulisannya tidak Nggih. terlihat yang di-share. Yang mana? Yang mana? Yang ini? Ini jenengan nge-share-nya ini yang masukan PTK tadi. Oh, sekedap. Berarti internetnya UTW. Katanya Baik. aku pakai motor, soalnya aku gak bisa nih screenshot ya. Ini sekarang sudah. Oh nggih, sampun. Oke. Nah, sekarang adalah di rumusan masalah. Jadi di rumusan masalah ini sudah dibagi sesuai dengan yang saya berikan masukan nggih. Yang saya berikan, saya pindah ke sini dulu. Masukan. Ini kan ya? Sudah pindah tayangan apa belum? Kok mboten saged Sampun. pindah? Nah, jadi ini ketika saya memberikan masukan rumusan masalahnya ini, antara rumusan masalah dengan tujuan ini harus matching gitu nggih. Nah, kalau yang semula rumusan masalahnya enggak bunyi begini. Nah, ini sudah diperbaiki oleh Pak Alam nggih. Balik lagi sekedap. Balik lagi ke sini. Nah, ini kan sudah pindah tayang apa belum? Sampun. Sampun.
Oke, nah ini kan bagaimana penerapan. Jadi karena ini itu PTK, maka di rumusan masalah Bapak Ibu yang masih menuliskan apakah bla 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 dapat bla 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 itu tolong disesuaikan. Karena kalau pertanyaannya masih apakah berarti belum yakin obat yang dipilih itu bisa menyembuhkan sakit. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana bla 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 gitu kan, itu berarti obat yang dipilih itu sudah yakin bisa menyembuhkan sakit. Ngoten. Nggih, sehingga disesuaikan rumusannya. Nah, karena di sini tadi juga terkait dengan peningkatan, maka yang menjadi rumusan yang kedua, peningkatannya bagaimana? Peningkatan pemahamannya bagaimana? Kalau Bapak Ibu misalkan yang menjadi sakitnya hasil belajar ya berarti bagaimana peningkatan hasil belajar bla 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 gitu kan ya. Lalu bagaimana motivasi, peningkatan motivasi belajar dan seterusnya. Seperti itu, monggo disesuaikan. Nah, terus yang di berikutnya setelah setelah rumusan masalah ini apa Bapak Ibu kalau ditunjuk ini? Ini nggih, tindakan nggih. Tindakan yang dipilih sesuai ini. Ini sudah pindah tayang apa belum? Belum, Bu. Belum ke atas. Belum pindah tayang. Jadi yang ke berikutnya kan tindakan yang dipilih. Iya. Nah, tindakan yang dipilih itu yang bagaimana? Ya, tindakan yang dipilih tadi apa berarti? Itu kan obatnya tuh yang ditulis. Jadi yang menjadi obatnya, ya, yang menjadi obatnya. Kalau yang menjadi obatnya tadi menggunakan media, metode demonstrasi dan video praktek pembelajaran. Kalau panjenengan menggunakan PBL ya berarti di sini model PBL dengan sintaknya apa, nggih. Terus pendekatan saintifik 5M misal dan seterusnya. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya di tujuan ini menyesuaikan dengan yang ada di rumusan. Ini sudah diperbaiki sesuai yang saya berikan masukan kemarin ini kan. Masukan di oh bukan yang ini, bukan. Yang siklus 1 nggih. Nih, nih kan direvisi di tujuan penelitian sudah pindah tayang apa belum Bapak Ibu? Betul, Bu. Oke, menyesuaikan apa yang ada di rumusan masalah tadi. Ya, karena di rumusan masalahnya bagaimana berarti ya ini menjawab dari apa yang menjadi rumusan masalah ya mendeskripsikan. Kemudian peningkatannya ya berarti mengetahui peningkatan. Monggo disesuaikan dengan punyanya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya setelah itu apa urutannya Bapak Ibu? Lingkup Ini. penelitian. Lingkup itu kalau yang di judul itu sudah sangat jelas, nanti bisa secara detail diperjelas lagi di lingkup. Misal, kalau di judul itu hanya menuliskan siswa kelas 11 misalkan. Nah, siswa kelas 11 itu lah banyak sih Bapak Ibu. Kalau di kelas sekolahnya Bapak Ibu itu kan ada paralel nggih. Kalau misalkan kelas 7 7A apa, kelas 4 4 apa, misalnya kalau kelas 4 itu kan ada kelas 4 A, B, C, yang dipilih yang mana, mengapa. Nah, karena ini di SMK, berarti ya kelas 11-nya adalah TIP, itu singkatan apa Pak Alam? Tata busana, Bu. Nah, nanti bisa ditambahkan nggih, tata busana nggih. Tata busana atau TB nggih. Jadi khusus kelas 11 jurusan tata busana. Itu disingkat TB. Itu lingkup terkait dengan siswanya. Terus kalau yang di judul misal hanya menuliskan materi PAI, ngoten nggih. Lah materi PAI itu lah akeh sih Bapak Ibu. Kalau ditulis lengkap di judul, judulnya jadi panjang, melebihi karakteristik minimal setidaknya cukup 18 kata. Nanti bisa lebih sehingga di lingkup bisa ditulis dengan detail PAI untuk apa namanya materi apa ngoten nggih. Halo? Jadi materinya bisa dituliskan di sini dengan jelas karena materinya kan biasanya kan juga panjang nggih Bapak Ibu. Kalau di PA itu apalagi? Misal ikhlas beramal, terus apa lagi? Iman pada akhir-akhir. Iman di hari akhir. Nah, itu di sini menuliskannya di lingkup. Monggo disesuaikan nanti ya. Jadi selain membatasi untuk siswa kelas berapa, di materi apa,
di sekolah mana, kemudian tindakan misal kalau misalkan di situ panjenengan milih model berarti kalau mau modelnya PBL itu kan ya, yang dipakai itu sintak PBL pada bagian apa? Kalau di situ yang dimaksud dengan video praktek video YouTube misalnya, video YouTube yang dimaksud itu video YouTube yang bagaimana? Kalau panjenengan misal membuat media alat peraga yang seperti apa? Kemudian membuat menggunakan media pembelajaran interaktif misalkan media pembelajaran interaktif yang bagaimana? Nah, itu penjabarannya ada di mana? Di lingkup. Jadi lingkup itu dibatasi, dilingkupi itu saja. Karena ini kan PTK itu tidak berlaku secara general, gitu. Hanya khusus, namanya kan penelitian khusus yang berlaku pada khusus kelas yang bermasalah yang dihadapi oleh Bapak Ibu, gitu. Nah, dimanfaat, halo, Nggih. Ibu. berikutnya itu setelah tujuan lingkup terus signifikansi, gitu. Nggih, Bu. Ini kalau setelah tujuan lingkup dan signifikansi ini double Bapak. Punyanya Bapak ini ada double ya. Ada manfaat, ada signifikansi. Manfaat itu di dalamnya ya signifikansi ini bisa dijadikan satu nggih. Jadi setelah urutannya sesuai dengan pedoman, setelah tindakan yang dipilih itu tujuan, setelah tujuan lingkup, setelah lingkup signifikansi. Jadi yang F itu adalah signifikansi, nggih. Nah, signifikansi ini jadi satu mawon Bapak, manfaat penelitian dan signifikansi ini jadi satu ya, karena isinya itu sama nggih. Jadi artinya signifikansi penelitian ini itu kemanfaatannya itu untuk apa, untuk siapa, dan bagaimana. Itu yang dipertegas di sini, nggih. Jadi kalau saya masuk ke sini lagi, ini kan oh iya ya, dimasukkan siklus satu saya belum saya masukkan ya Pak, maaf ya. Ini saya langsung bab kajian teori ini, ada yang lewat saya memberi masukannya. Jadi balik ke sini lagi. Jadi bisa dijadikan satu nggih. Signifikansi penelitian dan manfaat penelitian itu isinya adalah sama karena di sini bahas nggih kebermanfaatan dari apa yang dilakukan. Jadi hasil dari penelitian ini itu bermanfaat untuk siapa, apa manfaatnya, dan bagaimana. Ngoten nggih. Terus di kajian teori ada beberapa masukan yang saya berikan di kajian teori nggih. Nah, revisinya adalah yang perlu ditambahkan itu adalah terkait dengan materi tentang pemahaman nggih. Nah, coba balik lagi ini ke metode ke pemahaman ya. Jadi metode demonstrasinya sudah dijelaskan ya. Kemudian media video pembelajaran sudah dijelaskan. Pemahaman nah ini nggih. Pemahamannya sudah ditambahkan. Jadi tidaknya pemahaman itu jelas yang dimaksud dengan pemahaman itu indikatornya apa. Begitu nggih. Indikator yang dipilih untuk melihat pemahaman dari siswanya itu apa, indikator itu harus jelas. Ngaten nggih. Nah, selain itu di bab 2 juga bisa ditambahkan sedikit mengenai materi Bapak Ibu. Jadi kan kalau mengacu di sini kan kajian teori itu bisa disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Jadi kalau tadi sudah variabelnya apa saja, jadi variabelnya apa saja kan sudah di list gitu. Maka di situ di kajian teorinya itu bisa dituliskan termasuk materinya, ringkasan dari materinya monggo. Nggih. Terus di prosedur nggih. Di prosedur mulai dari metode, balik lagi ke sini. Ya, di prosedur penelitian ya. Metode penelitian yang digunakan apa ya setidaknya kalau memang itu PTK maka siklus ini ya setidaknya ada. Kapan siklus ini berhenti itu juga dituliskan ya. Setting penelitiannya, variabel yang diselidiki, rencana tindakannya. Nah, coba balik ke masukan ini ya. Ini. Pada rencana tindakan itu dijelaskan pada setiap siklus apa perbedaan penerapan metode demonstrasi dan video pembelajarannya dengan detail. Nah, coba ke sini nggih.
rencana tindakan di setiap siklusnya itu dipaparkan dengan detail. Mulai dari siklus 1, siklus 2. Terus apa perbedaannya metode demonstrasi yang akan dilakukan di siklus 1 dengan di siklus 2 dan di siklus 3 dan seterusnya? Apa perbedaan penggunaan eh, video pembelajaran dengan menggunakan YouTube yang digunakan di siklus 1, siklus 2, dan siklus 3. Nanti bisa lebih dijabarkan dengan detail nanti Bapak Ibu nggih. Setiap siklus itu, siklus 1, siklus 2, siklus 3, itu tindakan yang dilakukan harus dengan detail, dengan jelas dipaparkan apa yang menjadi perbedaannya gitu ya. Sehingga ketika dilaksanakan dan dilaporkan hasilnya pada bagian hasil dan pembahasan itu tampak jelas, oke, tampak jelas perbedaannya. Nah, kalau sama-sama hanya menyebutkan demonstrasi video kan tidak tampak dengan jelas apa tindakan penggunaan metode demonstrasi dan video, oke, pembelajaran yang digunakan pada setiap siklus, gitu nggih. Halo. Nah, Nggih. Nah, ini akan dipaparkan pada bagian hasil dan pembahasan. Nah, di hasil dan pembahasan ini kan dideskripsikan metode demonstrasi yang digunakan itu yang seperti apa pada siklus 1. Selain data tentang pemahaman. Kalau data tentang pemahaman ini tadi Bapak ini kan tadi menggunakan kualitas dan kuantitas Pak nggih, Pak Alam nggih. Berdasarkan nah, jadi selain di sini diberikan hasil siklus yang sesuai dengan instrumen proposal PTK, kan instrumen pengumpulan data dari PTK-nya untuk bisa mengumpulkan data yang disajikan, itu juga dijelaskan dipaparkan di siklus 1 itu apa yang rencana yang sudah direncanakan pada prosedur dan apa yang dilaksanakan pada setiap siklus yang sudah dilakukan. Itu harus konsisten gitu, nggih. Selain hasil dari data yang diperoleh dari pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian yang di PTK-nya seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan juga berapa perbedaan direfleksi atau hasil diantaranya adalah siswa masih pasif gitu nggih, dan ada persentase terkait hasil yang telah diperoleh peningkatan dari pemahamannya tadi kan sampai 30% gitu nggih, sehingga pada siklus yang ketiga itu nanti. Nah, ini kan dipaparkan di diagram peningkatan ya, mulai dari setiap siklusnya sampai dengan di siklus terakhir. Nah, karena siklus terakhir itu sudah memenuhi kriteria, ini harus konsisten dengan indikator keberhasilan tindakan yang sudah ditetapkan. Nah, di indikator keberhasilan tindakan yang sudah ditetapkan ini tadi apa Bapak Ibu? Di siklus 3 itu stop jika apa di sini? Sudah mencapai apa? Nah, mencapai indikator keberhasilan tindakannya. Grafiknya sudah tuntas. Nah, ini kan ya. Jadi ketuntasannya sudah diperoleh sesuai dengan kriteria. Mencapai berapa? 100%. Ini kan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini di paparan data ini dipaparkan tindakan penggunaan metode demonstrasi ya, dan video YouTube-nya yang digunakan pada setiap siklus yang dilakukan pada setiap siklus itu bagaimana dipaparkan dengan jelas, dengan detail gitu nggih. Nah, di bagian penutup ini menjawab rumusan masalah. Kalau di sini rumusan masalah itu adalah ada pada tujuan penelitian. Karena tadi ada berapa tujuan penelitiannya Bapak Ibu tadi? Dua. Jadi setidaknya di sini ada 2 hasil yang dijadikan sebagai kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan yang pertama sesuai dengan yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang nomor 1, yakni apa? Bagaimana penerapan metode demonstrasi dan video praktek pembelajaran ya
yang dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi tata cara memandikan jenazah gitu kan ya. Nah, jadi dipaparkan yang seperti apa tindakannya. Jadi di siklus 1 tindakannya bagaimana, di siklus 2 bagaimana, di siklus 3 bagaimana. Itu yang dipaparkan dengan detail di pada bagian kesimpulan yang pertama. Nah, baru kesimpulan yang kedua menjelaskan terkait peningkatan pemahaman siswa tadi, mulai dari yang sebelumnya itu 50 ya menjadi 70, menjadi 100 gitu kan ya. Ada peningkatannya seperti itu sehingga memenuhi kriteria ketuntasan dan siklus yang ketiga berhenti. Nah, terus untuk yang di daftar pustaka maka silahkan disesuaikan. Ini ada satu hal mungkin yang masih terlewat itu penggunaan rujukan gitu Bapak Ibu. Terhadap di rujukannya ini itu eh, saya lihat di bab 2-nya nggih. Nah ini di bab 2 ini kan berarti ada catatan kaki nggih. Kalau di sini merujuk rujukan berapa? 10 misalkan ini nggih. Rujukan 10 itu ini yang ditulis ini adalah merujuk pada 10. Merujuk pada 10 itu tulisannya siapa? Itu mengutip dari tulisannya Muhyiddin Shah. Ya. Halo? Ibu, Ini Bapak Ibu, nanti kalau merujuk terutama di bab 2. Karena dari sini nanti itu yang digunakan untuk memperkuat pada bagian pembahasan ya. Jadi dari bab 2-nya setelah merujuk ya, dari hasil yang di bab 4 nanti itu dibuat dengan pembahasan berdasarkan apa yang ditulis di bab 2. Ya, itu bisa ditulis di mungkin pada siklus yang ketiga nggih. Pada siklus yang ketiga ini kan sudah memenuhi kriteria ketuntasan. Nah, di pembahasannya ditambahi Pak sesuai dengan yang ada di bab 2. Yang mendukung itu mana? Nah, mana-mana. Misalkan begini, ya, penggunaan metode demonstrasi itu dapat mengaktifkan siswa karena siswa melalui kegiatan bertindak secara langsung, siswa melakukan secara langsung itu dapat memperkuat atau pemahaman siswa terkait dengan materi ketika siswa terlibat langsung dalam mempraktekkan materi yang dipelajari itu akan lebih baik dalam hal pemahamannya. Hal ini sesuai dengan bla bla bla. Nah, itu ditambahkan, Pak. Bab 2-nya kan tadi ada, ya. Jadi bab 2 merujuk teorinya siapa? Bab 2 tadi mengambil misal hasil penelitian terdahulu miliknya siapa. Nah, itu ditambahkan di sini sehingga hasil yang diperoleh ini memang kuat karena apa? Sudah didukung oleh teori atau penelitian terdahulu yang dirujuk di bab 2-nya, di kajian teorinya. Begitu. Jadi tidak hanya sekedar hasil tapi juga ada pembahasannya. Dan pembahasannya itu kaitkan dengan teori ataupun penelitian sebelumnya. Itu ditambahkan di sini nanti nggih. Seperti itu. Kalau yang lain-lain ini saya stop share dulu. Yang lain-lain sudah bagus Bapak Ibu. Jadi setidaknya langkah-langkah tadi apa yang harus dimunculkan pada setiap bab itu ada gitu Bapak Ibu. Setidaknya ada. Bu harus perfect yang baik ya kan berproses. Ngoten. Nggih. Halo. Karena kan Bu. kemampuan setiap seseorang untuk menulis itu kan beda-beda tuh Bapak Ibu ya. Karena menulis ini kan yang ditulis itu kan laporan, tidak sekedar menulis surat untuk seseorang itu kan Bapak Ibu lebih mahir nggih. Tapi ini adalah menulis laporan hasil karya ilmiah sehingga ya setidaknya bahasa yang ditulis itu formal, menyesuaikan EYD, dapat dibaca keterbacaannya dengan jelas, konsistensinya ada, alurnya jelas seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan satu contoh yang sudah disampaikan dari Pak Alam tadi dapat dijadikan masukan nggih untuk Bapak Ibu untuk memperbaiki apa yang sudah ditulis di laporan. Monggo. Jadi kalau misalkan sudah menulis terus panjenengan mau memperbaiki silahkan sebelum saya berikan penilaian. Nggih. Jadi kalau sudah diberikan penilaian itu kan Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi mengunggah atau mengupload revisi toh. Jadi
karena belum saya berikan penilaian, kalau panjenengan mau memperbaiki terus dikumpulkan lagi nggih, hasil yang sudah diberikan eh, masukan monggo. Sehingga nanti di reviewnya, di penilaiannya itu tidak banyak revisi yang dilakukan. Ngoten nggih. Saged difahami Bapak Ibu? Nggih, Bu. Eh, Eh, Ibu, punya saya hanya sampai siklus 3 Bu, yang dimasukkan ke LMS itu. Tidak sampai ke 5. Artinya kalau laporan semua Bapak Oh, sampai penutup, monggo diperbaiki. nggih, Bu. Nggih, monggo. Selama belum saya berikan penilaian, panjenengan masih bisa merevisi, dilengkapkan bab 1 sampai bab 5-nya. Ngoten. Nggih. Tuh. Kalau dari mana? Nah, makanya kan kita masih punya waktu, silakan Rabu, Kamis, Jumat, ngoten nggih. Setidaknya sampai Jumat itu clear selesai. Jadi selesai semuanya begitu ya. Kalau yang untuk presentasi mestinya kan hari Kamis. Jadi saya berikan contoh masukan ini supaya nanti perbaikan yang dilakukan di laporan itu tidak molor-molor, tidak apa kontrak selesai baru melakukan revisi, itu saya yang paling tidak suka. Sehingga setidaknya kalau kontrak selesai ya sudah selesai semua apa yang menjadi tagihan begitu. Nggih. Ibu, Iya, Bapak, Ibu. diusahakan, Bu. Yang Nggih. terbaik semampunya. Nggih, monggo monggo. Kalau begini kan Bapak Ibu bisa saling berdiskusi nggih, monggo di Zoom sendiri atau berdiskusi dengan yang satu sekolah, monggo untuk penyusun laporannya ya. Setidaknya ya bisa dibaca lah gitu nggih. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak mungkin kita bisa akhiri kegiatan video konferensi hari ini. Jika Bapak Ibu bisa langsung action untuk segera menyelesaikan video praktek pembelajaran, segera menyelesaikan laporan PTK-nya dan menuliskan LK ya, sampai LK 331 sampai 3.6 dan juga segera membuat PPT presentasi laporan PTK. Untuk Sampun PPT itu Bu, jelas untuk nggih. untuk PPT presentasi itu ada batasan atau gimana Bu? Yang disampaikan apa saja yang di PPT-nya? Nah, di PPT-nya itu setidaknya ringkasan. Kalau yang namanya ringkasan itu dari apa yang sudah ditulis di laporan itu dibuat ringkasannya. Ringkasannya itu kan tadi kalau mulai dari latar belakang itu kan banyak ya. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan dengan ringkas yang menjadi latar belakang apa, sampai di bab 1 tuh diringkas gitu loh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya hanya 5 slide itu sudah cukup. Tapi 5 slide itu isi tampilannya, isinya itu padat, singkat dan jelas. Begitu. Ya. Namanya ringkasan kan Bapak Ibu sudah sering membuat ringkasan tuh. Jadi kalau presentasi itu kan enggak semua laporan ditulis, tapi diringkas apa yang perlu untuk disampaikan. Jadi misal hal yang melatar belakangi itu apa, itu kan tidak usah diuraikan panjang lebar kan enggak, ya. Urgensi pentingnya apa begitu. Ya, terus yang menjadi tujuan penelitiannya apa, seperti itu ya. Tuh, begitu Bapak. Halo. Ibu. Jadi setidaknya itu jelas apa yang menjadi tujuan penelitian, terus yang mendasari teorinya apa, kemudian metode yang dilakukan bagaimana, hasil data yang diperoleh bagaimana, pembahasan yang dilakukan bagaimana, sehingga hasil akhir penutupnya seperti apa. Itu setidaknya 5 bab itu diringkas nanti loh Bapak Ibu. Berarti Ya. tidak setiap bab itu ada ya, Bu? Yang Tulis poin-poin langkah. ya, setidaknya kan di bab 1 itu kan apa yang menjadi latar belakang sedikit disampaikan, tujuannya apa, lingkupnya apa, kan poin-poin pentingnya aja Pak. Sebentar, gini supaya enggak bingung. Saya share lagi yang ini. Begini, yang jelas kan judul ada. Nah, judul kan dituliskan bab 1. Bab 1 kan mencakup latar belakang, rumusan, tindakan. Ini kan enggak usah ditulis terlalu detail gitu Bapak Ibu. Intisari yang poin pentingnya saja apa. Nggih, kan seperti lingkup tadi kan bisa dibuat poin-poin pentingnya saja toh. Ya, signifikansi kan juga poin-poin pentingnya saja begitu.
Jadi tidak keseluruhan, kalau keseluruhan itu kan sudah ada di laporan. Ringkasannya, namanya ringkasan itu kan lebih ringkas gitu nggih. Ringkas gitu ya. Di metodenya juga misalkan di situ tidak perlu nanti apa namanya diuraikan secara detail begitu untuk yang setiap siklusnya yang ada di settingan yang menjadi apa siklus di PT kan enggak. Misalkan di situ poin-poin pentingnya saja, terutama terkait dengan rencana tindakan itu yang penting, itu yang diperbanyak dipaparkan gitu. Karena kalau ini presentasi masing-masing itu kan satu peserta itu kan presentasinya kan setidaknya 30 menit ya Bapak Ibu. Sehari, Bu. Nah, satu peserta 30 menit, ada 24 mahasiswa, 24 mahasiswa kali 30 menit. Gitu kan ya? Belum lagi nanti ada masukan untuk review dan revisinya. Nah, gitu kan? Oke. Jadi seperti yang sudah disampaikan, dicontohkan Pak Alam tadi kan, meskipun tulisan beliau kan panjang lebar, tapi kan beliau tidak membaca semua satu persatu kan enggak, hanya menyampaikan poin-poin pentingnya saja begini 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 seperti yang disampaikan Pak Saiful Alam tadi loh Bapak Ibu. Itu yang dituliskan di dalam ringkasan gitu. Halo. Oke, Bu. Jadi seperti data-data itu tadi enggak perlu untuk ditulis semua. Jadi Pak Alam kan tadi sudah bagus membuat di representasi data. Jadi data itu kan dikumpulkan. Setelah data dikumpulkan itu kan data disajikan. Data disajikan itu direpresentasi data itu bisa disajikan dalam bentuk apa? Salah satunya bisa di dalam bentuk diagram, bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk apa yang itu memudahkan untuk membaca data. Nah, ngeten loh Bapak Ibu. Jadi tadi kan kalau Pak Saiful Alam tadi merepresentasikan ya data itu dalam bentuk diagram batang, karena dengan diagram batang itu lebih dapat dilihat iki loh kita nih siklus siji ku ngene, siklus loro ngene, siklus telu ngene. Dari diagram batang itu terlihat oh ini loh ada peningkatannya, jelas ini batang tinggi batang yang dibuat itu kan berbeda, semakin lama semakin ke siklus 3 itu semakin tinggi diagram batangnya, jelas ada peningkatan. Nah seperti itu loh Bapak Ibu, bisa dipahami. Halo. Oke, Bu. Wes dibuat semampunya Bapak Ibu, enggak usah terlalu dipikir jauh-jauh ke sana ke sini, tambah ora dadi kok. Oke, Bu. Sudah, semampunya saja dibuat, ya. Pokoknya ringkasan. Ya, seperti panjenengan membuat peta konsep itu loh. Membuat peta konsep pula jadi lah ngeluh sih, Pak. Karena kan meringkas materi sakmono nih. Tapi panjenengan kan bisa membuat peta konsep dengan baik sehingga apa yang di materi itu bisa disajikan hanya dalam satu lembar menjadi satu peta konsep yang menarik, lengkap, begitu kan ya? Sama seperti itu, dibuat ringkasannya ya sehingga jelas laporan hasil PTK-nya. Ngoten lho. Paham nggih? Saya stop share dulu. Oke. Baik. Bapak Mas Lihan hadir napa mboten nggih? Bapak Mas Lihan, halo. Halo Bapak Mas Lihan. Barangkali menambahkan. Beliaunya hadir napa mboten nggih Bapak Mas Lihan? Enggak ada, Bu. Oh, nggih, baik. Oke, nanti Bapak Ibu bisa memperbaiki juga berdasarkan hasil masukan yang diberikan beliau nggih. Mungkin beliau memberikan masukan langsung di LFS-nya, nanti dipersani, diperbaiki sesuai masukan beliau baik di RPP ataupun di videonya nggih. Nggih, seperti itu. Eh, mungkin pelaksanaan video conference hari ini bisa kita akhiri nggih Bapak Ibu. Ini ditutup dengan doa napa mboten? Pak Ustadz Azik dah hadir, napa Ustadz Elfas, napa Ustadz yang lain monggo. Kali Bu. Ustaz Siswoyo. Oh Pak Ustadz Siswoyo monggo. Status siswa yang awan Bu. Makbul doanya. Monggo Ustadz Siswoyo monggo.
Pak Ilfas, monggo Pak Ilfas. Nggak ada Pak Sis. Iya Pak Sis, wonten monggo Ustadz Elfas. Mantap itu, Bu. Pak Ali Mustafa. Bu. Mboten enten. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ala Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi azwajihi wa ahli baitil karam. Syaulillahi wa lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika minal ghalabati ad-dini wa qahri rijal. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بسر من أسرار الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustadz Elfas atas doa yang sudah diberikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, pasien segera menyelesaikan L2 ini dengan lancar, sehat, ya. Sampai terakhir nanti tanggal 31, ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Nanti insya Allah kalau hari Kamis kita lakukan video conference, nanti saya akan konfirmasi, ya. Kalau tidak nanti bisa langsung di review, ya, seperti itu, ya. Monggo segera dibuat tagihan-tagihannya. Saya mohon maaf apabila dalam membimbing Bapak Ibu masih kurang maksimal, ya. Ataupun ada hal-hal yang sekiranya ada tutur kata saya mungkin yang menyinggung Bapak Ibu semua. Saya mewakili juga dari Bapak Mas Rihan. Mohon maaf atas segala kekurangan, ya Bapak Ibu. Selamat menyelesaikan semua tagihan. Kegiatan konsumsi ini bisa kita akhiri. Mudah-mudahan lulus semua untuk PPL. Amin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.